Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridawati Alulu. Saya mahasiswi semester 5, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Manado, atau yang biasa dikenal dengan IAIN Manado. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah asuransi syariah, yaitu materi tentang gambaran umum asuransi syariah dan perkembangannya di Indonesia hingga saat ini. Pada materi kali ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, definisi asuransi syariah. Istilah asuransi dalam konteks Islam dikenal dengan beberapa istilah, yaitu takaful, ta'min, dan Islamic insurance. Pada dasarnya, beberapa istilah tersebut tidak berbeda satu sama lain karena memiliki makna yang sama, yaitu pertanggungan atau saling menanggung. Namun, istilah yang sering dipakai dalam asuransi Islam atau dalam hal ini asuransi syariah ialah takaful. Takaful adalah usaha saling tolong-menolong antar sesama manusia sehingga satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Sedangkan untuk definisi asuransi syariah berdasarkan Fatwa Ulama nomor 21 garing DSN MUI garing X garing 2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah pihak melalui investasi baik dalam bentuk aset maupun tabaruk yang memberikan pola pengembalian resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah ialah akad yang tidak memiliki unsur gharar atau penipuan, masyir atau perjudian, riba, zulum atau penganiayaan, dan unsur lainnya yang dilarang dalam ajaran Islam. Akad pada asuransi syariah berdasarkan tujuannya terdapat dua, yaitu akad tijarah dan akad tabaruk. Akad tijarah atau akad bisnis adalah akad pada asuransi syariah yang bertujuan komersil atau yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan untuk akad tabaruk adalah akad yang bertujuan non-profit, yaitu yang bertujuan kebajikan atau tolong-menolong. Pada poin yang kedua, yaitu landasan hukum asuransi syariah. Asuransi syariah terdapat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Kemudian terdapat juga pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yaitu barang siapa melepaskan seorang muslim suatu kesulitan, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya di hari kiamat. Kemudian terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Kemudian terdapat juga pada Fatwa Ulama, yaitu Dewan Syariah Nasional Nomor 21 garing DSN MUI garing X garing 2001, yaitu tentang pedoman asuransi syariah. Kemudian terdapat juga pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu pada nomor 424 garing KMK garing 2003 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
Kemudian pada poin yang ketiga yaitu sejarah perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Lembaga asuransi yang kita kenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam. Walaupun demikian, terdapat beberapa aktivitas muamalah dari Nabi Muhammad SAW yang mengacu kepada asuransi. Misalnya, konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem akilah. Sistem akilah adalah sistem menghimpun dana anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang disebut dengan kuns. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya. Pada dekade 1970-an, beberapa negara Islam atau negara yang mayoritas Islam bermunculan asuransi yang pengoperasionalnya mengacu kepada nilai-nilai prinsip Islam. Di Indonesia, asuransi syariah baru muncul pada tahun 1994, yaitu yang beriringan dengan berdirinya PT Syarikat Tafakul Indonesia yang kemudian memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Syarikat Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Syarikat Takaful Umum pada tahun 1995. Pendirian asuransi syariah ini berdiri karena adanya kekhawatiran dari umat muslim akan keberadaan dari asuransi konvensional, akan sistem pengoperasionalnya seperti riba dan lain-lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kepercayaan dan keyakinan umat muslim terhadap ajaran Islam, sehingga berdirilah asuransi syariah. Kemudian pada poin yang keempat yaitu prinsip tata kelola perusahaan perasuransian, yaitu yang pertama keterbukaan, yaitu terbuka dalam proses pengambilan keputusan, pengungkapan, dan penyediaan informasi. Kemudian yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan asuransi. Kemudian prinsip pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Kemudian prinsip kemandirian, yaitu keadaan perusahaan yang dikelola mandiri dan profesional. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kesetaraan dan kewajaran, yaitu terdapat kesetaraan dan kewajaran terhadap pemenuhan hak-hak pemangku yang timbul akibat perjanjian. Kemudian pada poin yang kelima yaitu perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaannya yaitu terdapat pada yang pertama, akad pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, sedangkan untuk asuransi konvensional berdasarkan jual beli. Yang kedua, investasi pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudharabah, sedangkan untuk asuransi konvensional berdasarkan sistem bunga. Yang ketiga, dalam mekanisme pada asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Sedangkan untuk pengambilan klaim atau pemenuhan klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaruk atau dana kebajikan, sedangkan untuk asuransi konvensional diambil dari rekening perusahaan. Kemudian pada poin yang keenam yaitu jenis produk asuransi syariah. Dalam produk-produk asuransi syariah terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, kategori takaful individu, yaitu produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi. Contohnya, produk dana investasi untuk jaminan hari tua. Kemudian, pada jenis yang kedua yaitu takaful group, yaitu produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat kelompok. Contohnya, tabungan haji bagi karyawan
yang berencana ingin menunaikan ibadah haji. Kemudian jenis yang ketiga yaitu takaful umum, yaitu produk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum. Contohnya takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, ataupun takaful rekayasa. Kemudian pada poin yang ketujuh yaitu perkembangan asuransi syariah dan kebijakan atas wabah COVID-19, yaitu perkembangan asuransi syariah pada tahun 2019 melambat sangat signifikan, yaitu hanya 3,44%. Nah, peranan asuransi syariah yang merupakan lembaga industri keuangan non-bank tentu saja sangat berpengaruh terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, lembaga AASI atau Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia memberikan proyeksi kontribusi premi pada industri keuangan seperti asuransi syariah atau takaful pada tahun 2020 tumbuh 10% secara tahunan. Terdapat 3 pengaruh utama premi pada asuransi syariah bisa tumbuh pada tahun 2020, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi pasca tahun politik yang kondusif. Kedua, dukungan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi syariah. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terkait kebutuhan serta ketersediaan produk pada asuransi syariah. Namun, ketiga pengaruh utama tersebut akan sedikit terkoreksi oleh adanya COVID-19 yang turut mempengaruhi kegiatan atau aktivitas ekonomi dan budaya yang ada di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka OJK menerapkan 3 kebijakan, yaitu yang pertama, perpanjangan waktu penyampaian dan pelaporan keuangan secara berkala kepada OJK, dan yang kedua, penilaian kemampuan dan kepatutan bisa dilakukan melalui video conference. Ketiga, OJK memperkenankan perhitungan aset investasi berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi untuk sejumlah aset. Pada poin yang ke-8 yaitu manfaat asuransi syariah pada masa COVID-19. Yang pertama, pada asuransi kesehatan. Selama masa pandemi COVID-19, tentu saja masyarakat akan sadar terhadap pola hidup yang sehat, baik berupa menjaga kesehatan maupun mengkonsumsi makanan yang sehat bagi imunitas tubuh agar supaya terhindar dari wabah atau penyakit. Sebagai masyarakat, kita tidak bisa menghindari yang namanya resiko, akan tetapi kita bisa mengantisipasi ataupun meminimalisir risiko yang ada. Misalnya, risiko terhadap sakit jantung. Ketika kita tidak memiliki biaya sebab perekonomian dan finansial menurun dan menghilangnya pendapatan akibat hilangnya pekerjaan seperti terkena PHK, maka asuransi syariah merupakan salah satu ranah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang dapat berupa menangani masalah pertanggungan biaya yang dialami oleh masyarakat. Yang kedua, asuransi jiwa. Manfaat asuransi jiwa yaitu memberikan uang pertanggungan atau uang pertolongan akibat risiko kematian. Dalam hal ini, pada masa COVID-19, banyaknya korban kematian akibat
terkena virus COVID-19, maka banyak masyarakat yang memilih untuk mengikuti asuransi syariah, karena dalam asuransi syariah itu sendiri juga terdapat produk premi polis khusus untuk COVID-19. Baiklah, hanya materi yang dapat saya paparkan tentang gambaran umum asuransi syariah dan perkembangannya di Indonesia. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu yang saya sebut dengan hormat Bapak Adriandi Kasim, SHI, MH. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.